Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmawati. Di sini saya akan mempresentasikan judul materi pengembangan obat. Nah, sub pembahasannya itu ada 3. Yang pertama, rancangan obat rasional. Yang kedua, pengembangan senyawa penuntun. Dan yang ketiga, proses pengembangan obat secara konvensional. Nah, baiklah, kita lanjut pada chapter berikutnya. Nah, pengembangan obat. Apa sih itu pengembangan obat? Pengembangan obat adalah usaha penemuan obat baru yang bersifat coba-coba atau trial and error, sehingga biaya pengembangan satu jenis obat saja itu membutuhkan biaya yang banyak, di mana kurang lebih dari 1 triliun. Perlu dipahami, mengingat dari 800 sampai 10.000 senyawa baru yang disintesis atau yang didapat dari sumber alam setelah melalui berbagai uji kimia, fisika, serta aktivitas toksisitas dan farmakokinetik, farmakodinamik, dan uji klinik, itu memungkinkan hanya satu jenis senyawa yang secara klinik itu yang dapat digunakan sebagai obat. Kenapa? Karena faktornya itu pertama, waktu yang dibutuhkan tuh kurang lebih dari 10 tahun dan penyebabnya juga karena ketatnya peraturan tentang obat baru untuk diizinkannya dapat dipasarkan. Nah, kemudian kita lanjut pada rancangan obat rasional. Pengertian rancangan obat rasional itu yang pertama, rancangan obat adalah usaha untuk mengembangkan obat. Rancangan obat rasional adalah usaha untuk mengembangkan obat yang telah ada atau yang sudah diketahui struktur molekulnya dan aktivitas biologisnya atas dasar penalaran yang sistematik dan rasional dengan mengurangi faktor coba-coba seminimal mungkin. Nah, kemudian di sini ada tujuan dari perancangan obat. Tujuannya itu, pada awal tujuan rancangan obat adalah untuk mendapatkan obat baru dengan aktivitas yang lebih baik, dengan biaya yang layak secara ekonomi, kemudian perkembangan untuk mendapatkan obat dengan efek samping yang minimal aman digunakan, bekerja lebih selektif, masa kerja yang lebih lama, dan meningkatkan kenyamanan pemakaian obat. Rancangan obat itu sering digambarkan sebagai proses elaborasi sistemik untuk mengembangkan lebih lanjut obat yang sudah ada dengan tujuan mendapatkan obat baru dengan efek biologis yang digunakan dan mengurangi atau menghilangkan efek samping yang ada melalui manipulasi molekul. Kemudian metode yang digunakan dalam rancangan obat rasional antara lain, yang pertama, rancangan obat dengan bantuan komputer, terutama berhubungan dengan parameter kimia fisika yang terlibat dalam aktivitas obat, hubungan kuantitatif, struktur aktivitas, dan model kimia kuantum atau perhitungan orbit molekul. Dan yang kedua, grafik molekul, terutama untuk mengetahui bentuk konformasi dan model molekul senyawa sebagai petunjuk dalam rancangan analog. Terus yang ketiga itu, program komputer yang digunakan itu antara lain 3 dimensi komputer grafik, grafik struktur interaktif untuk sintetis organik, terus grafik struktur interaktif untuk sintetis organik, dan model bangunan 3 dimensi, tabulasi, grafik, dan analis statistik data farmakologi, dan untuk mencari pola farmakoforik. Nah, yang ketiga itu ada pengenalan pola pattern recognition untuk seleksi senyawa-senyawa yang diinginkan dengan program komputer yang digunakan itu ADAPT. Terus yang keempat itu kesesuaian reseptor atau reseptor fit untuk karakter reseptor farmakologis dan melihat model interaksi obat reseptor atau substrat enzim serta ikatan-ikatan kimia yang terlibat dalam interaksi obat reseptor. Kemudian contoh obat yang ditemukan melalui rancangan rasional yaitu yang pertama, pralidoksin atau senyawa reaktivator
yang digunakan sebagai obat penunjang atropin pada pengobatan keracunan oleh senyawa organofosfat. Kemudian yang kedua ada asiklovir, yang dimana senyawa antivirus yang selektif terhadap herpes, dapat mengikat secara kuat dan spesifik enzim timidikinase pada virus herpes. Kemudian yang ketiga itu ada brokresin atau penghambat histinin dekarboxilase, enzim yang berperan dengan biosintesis histamin sehingga dapat bekerja sebagai antihistamin yang poten. Kemudian yang keempat ada captopril, yang dimana captopril itu suatu penghambatan enzim pengubah atau ACE inhibitor yang digunakan sebagai antihipertensi. Terus ada alpha metildopa, yaitu suatu penghambatan enzim asam amino aromatik dekarboksilase yang digunakan untuk pengobatan hipertensi juga. Nah, dari berbagai macam cara untuk mendapatkan obat di samping, modifikasi molekul dan rancangan obat itu secara rasional merupakan cara yang sekarang banyak dilakukan dan dikembangkan oleh para ahli farmasi, ahli kedokteran, dan farmakologi dalam usaha membuat obat baru. Kemudian kita masuk pada slide pengembangan senyawa penuntun, yang dimana senyawa penuntun yang mempunyai aktivitas biologis tertentu dan menarik untuk digunakan sebagai bahan awal pengembangan obat, dapat dikembangkan lebih lanjut dengan tujuan pengembangan substitusi untuk mendapatkan senyawa yang lebih poten, spesifik, aman, dan efek sampingnya itu minimal. Tujuan perubahan spektrum aktivitas dan tujuan modulasi farmakokinetik, yang dimana itu yang pertama tujuannya itu pengembangan substitusi untuk mendapatkan senyawa yang lebih poten atau lebih aman. Terus yang kedua itu pengubahan spektrum aktivitas, yang dimana contohnya itu mengubah senyawa agonis menjadi antagonis spesifik. Terus yang kedua itu memisahkan komponen utama dari spektrum aktivitas ke dalam molekul. Terus yang ketiga itu kombinasi aktivitas dari obat yang berbeda atau memperkecil efek samping obat. Terus yang selanjutnya itu selektif terhadap spesies atau organ tertentu. Terus yang ketiga, tujuan suatu modulasi atau farmakokinetik yaitu mengatur ketersediaan biologis dan fisiologis senyawa bioaktif dengan melakukan modifikasi molekul. Yang pertama itu modulasi mengatur hubungan dosis atau efek, yaitu mengatur hubungan antara dosis obat dengan kadar dalam jaringan target sehingga terjadi perubahan potensi obat. Contohnya itu yang pertama, pengembangan turunan bensil penisilin sehingga tahan. Terus yang kedua, terhadap asam lambung dapat diberikan peroral seperti ampicillin. Kemudian selanjutnya, modulasi hubungan waktu kadar, yaitu dengan membuat sediaan depo atau sediaan lepas lambat bila diinginkan obat baru yang lebih lama, atau dibuat sediaan intravena bila diinginkan efek obat yang cepat. Terus ada yang namanya modulasi distribusi obat pada berbagai kompartemen. Misalnya adalah obat dibuat hidrofilik kuat sehingga tidak dapat menembus membran biologis tertentu dan efek pada kompartemen tertentu. Contohnya itu sulfatiosol dirancang dalam bentuk hemipiptalil atau hemisuksinil amida yang sukar diabsorpsi dalam saluran cerna sehingga efektif untuk pengobatan infeksi saluran cerna. Kemudian proses pengembangan obat secara konvensional, yaitu memiliki dua proses, yaitu uji praklinik dan uji klinik, yang dimana pada uji praklinik merupakan persyaratan uji untuk calon obat baru. Dari uji ini
diperoleh informasi tentang efikasi atau efek farmakologi, profil farmakokinetik, dan toksisitas calon obat baru. Itu pada mulanya yang dilakukan pada uji praklinik adalah menguji ikatan obat pada reseptor dengan kultur atau sel terisolasi atau organ terisolasi. Selanjutnya dipandang perlu menguji pada hewan utuh. Hewan yang baku digunakan adalah galur tertentu seperti mencit, tikus, kelinci, marmut, hamster, anjing, atau beberapa uji menggunakan primata. Hewan-hewan ini sangat berjasa bagai pengembangan obat. Hanya dengan menggunakan hewan utuh dapat diketahui bahwa obat itu menimbulkan efek toksik pada dosis pengobatan atau aman. Nah, penelitian toksisitas merupakan secara potensial untuk mengevaluasi antara lain itu yang pertama, toksisitas yang berhubungan dengan pemberian obat akut atau kronis. Terus yang kedua itu kerasukan genetik atau genotoksisitas, mutagenisitas. Yang ketiga, pertumbuhan tumor, dan yang keempat, kejadian cacat waktu lahir. Selanjutnya itu ada yang namanya uji klinik. Nah, uji klinik itu terdiri dari 4 fase. Yang pertama ada fase 1, fase 2, fase 3, dan fase 4. Yang dimana pada fase 1 itu calon obat diuji pada sukarela sehat untuk mengetahui apakah sifat yang diamati hewan percobaan ini juga terlihat pada manusia. Pada fase ini ditentukan hubungan dosis dan efek yang ditimbulkan dan profil farmakokinetik obat pada manusia. Kemudian pada fase kedua, calon obat itu diuji pada pasien tertentu. Diamati efikasi pada penyakit yang diobati. Yang diharapkan dari obat adalah mempunyai efek yang potensial dengan efek samping rendah atau tidak toksik. Pada fase ini mulai dilakukan pengembangan dan uji stabilitas bentuk sedan obat. Nah, lanjut pada fase ketiga. Pada fase ketiga melibatkan kelompok besar pasien. Di sini obat baru dibandingkan efek dan keamanannya terhadap obat pembanding yang sudah diketahui. Selama uji klinik, banyak senyawa calon obat yang dinyatakan tidak digunakan. Akhirnya, obat baru hanya lolos 1 dari kurang lebih 10.000 senyawa yang disintesis. Mengapa demikian? Karena resikonya itu lebih besar dari manfaatnya, atau kemanfaatannya itu lebih kecil dari obat yang sudah ada. Kemudian lanjut pada fase keempat. Nah, pada fase keempat itu setelah obat dipasarkan masih dilakukan studi pasca pemasaran atau post marketing surveillance yang diamati pada pasien dengan berbagai kondisi atau berbagai usia dan ras. Studi ini dilakukan dengan jangka waktu lebih lama untuk melihat nilai terapeutik dan pengalaman jangka panjang dalam penggunaan obat. Setelah hasil studi fase 4 ini dievaluasi, masih dalam penggunaan obat. Setelah hasil studi fase dievaluasi masih memungkinkan obat ditarik dari perdagangan jika membahayakan. Sebagai contohnya itu serivastatin, suatu obat yang anti perkolesterolemia yang dapat merusak ginjal. Enterovioform, suatu obat anti difteri yang amuba yang pada orang Jepang itu menyebabkan kelumpuhan pada otot. Nah, otot mata. Seperti fenilpropanol amin yang sering terdapat pada obat flu harus diturunkan dosisnya dari 20 mg menjadi tidak lebih dari 15 mg karena dapat meningkatkan tekanan darah dan kontraksi jantung yang membahayakan pada pasien yang sebelumnya sudah mengidap penyakit jantung atau tekanan darah tinggi. Serta tiladomid dinyatakan tidak aman untuk wanita hamil karena dapat menyebabkan kecacatan pada janin. Dan terakhir itu tiglitazon atau suatu obat anti diabetes di Amerika Serikat yang ditarik karena dapat merusak dapat merusak hati. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.